Tutorial mata kuliah Hukum Dagang dan Kepailitan. Topik ke-22 dari 40 topik. Surat obligasi dalam perdagangan. Disediakan di channel Global Tutorial. Surat bukti pengakuan utang yang dapat dikeluarkan pemerintah atau perusahaan dengan jangka waktu minimum 1 tahun mudah dijual. Sementara itu, pemegang obligasi mendapat bunga tetap. Membeli obligasi berarti memberi pinjaman uang jangka panjang kepada perusahaan yang menerbitkan obligasi tersebut dengan mendapat bunga tertentu atau keuntungan lainnya. Sementara itu, jumlah pokok pinjaman dijamin akan dikembalikan oleh perusahaan yang bersangkutan setelah masa pinjaman berakhir. Pengaturan obligasi tidak diatur dalam KUHD, tetapi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1963 yang mengatur berikut ini, pinjaman obligasi adalah pinjaman uang yang dilakukan dari masyarakat dengan jalan mengeluarkan surat obligasi dalam bentuk apapun, yang berjangka waktu sekurang-kurangnya 1 tahun. Pasal 1 huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1963. Peraturan pemerintah tersebut dicabut, diganti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1973, kemudian pelaksanaan diubah-ubah dengan Kepmen Keuangan 1983. Keuntungan memiliki obligasi. Karena obligasi termasuk surat berharga atau efek, jual belinya melalui bursa efek. Pembeli tidak boleh langsung membeli di bursa efek, melainkan harus melalui anggota Bursa Efek Indonesia. Keuntungan-keuntungan yang diperoleh dalam pembelian obligasi sebagai berikut. A. Mendapat bunga atau dividen tiap tahun. B. Bunga diperoleh sampai obligasi ditebus. C. Mendapat keringanan perpajakan, antara lain, 1. Tidak dilakukan pengusutan fiskal atau asal-usul pembelian obligasi. 2. Bunga atau dividen diberi keringanan bukan 50%, tetapi 10%. 3. Tidak dipungut lagi pajak pendapatan. Jangka berlaku dan kedaluarsa obligasi. Dalam setiap pembelian obligasi, harus ditentukan jangka waktunya seperti berikut. A. Jangka waktu berlaku 5 tahun, 10 tahun, sampai batas waktu yang ditentukan. B. Kedaluarsa dihitung sejak tanggal pelunasan. Tiap penerbitan obligasi harus ditentukan hal berikut. 1. Penjamin. Emisi adalah menjamin bahwa saham atau obligasi akan terjual semuanya. 2. Truste, adalah badan hukum yang mewakili pemegang obligasi. 3. Agen pembayaran, adalah instansi yang diberi kuasa untuk membayar uang pokok obligasi beserta bunganya. 4. Agen penjualan, adalah agen penjualan yang berwenang dan membeli obligasi. Agen penjualan berupa 1. Lembaga keuangan non-bank. 2. Bank pemerintah. 3. Makelar efek. Jenis obligasi. A. Dilihat dari cara pengalihannya. 1. Obligasi atas tunjuk. Bearer bond, memiliki ciri-cirinya sebagai berikut. A. Tanpa nama. B. Tiap sertifikat disertai kupon bunga yang dilepas setiap pembayaran bunga. C. Mudah dialihkan. D. Kertas sertifikatnya dibuat dari bahan kualitas tinggi. E. Kupon bunga dan sertifikat obligasi yang hilang tidak dapat dimintakan penggantian. 2. Obligasi atas nama untuk pokok pinjaman memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Nama pemilik tercantum dalam sertifikat obligasi beserta kupon bunga. B. Untuk pokok bunga nama pemilik tidak tercantum dalam sertifikat obligasi. C. Nama dan alamat pemilik dicatat di perusahaan emiten untuk memudahkan dalam pengiriman bunga. 3. Obligasi atas nama untuk pokok dan bunga. A. Nama pemilik tercantum dalam sertifikat obligasi. B. Tidak ada kupon bunga karena bunga langsung disampaikan kepada pemilik yang namanya tercantum dalam daftar emiten. Perusahaan yang memenuhi syarat yang ditentukan menurut undang-undang di bidang pasar modal untuk menerbitkan sertifikat penitipan efek di Indonesia. B. Obligasi berdasarkan jaminan. 1. Obligasi dengan jaminan, yaitu obligasi yang diberi agunan, kolateral, untuk pelunasan pokok pinjaman beserta bunganya yang berupa harta kekayaan perusahaan, dapat berupa tanah, gedung, dan lain-lain. 2. Obligasi tanpa jaminan adalah obligasi yang tidak didukung oleh agunan. 3. Obligasi dengan penanggungan utang, guarante bonds. 4. Obligasi yang diterbitkan dengan jaminan hak tanggungan dan agunan aset, mortgage and other asset-backed bonds. C. Obligasi berdasarkan penerbit. 1. Obligasi pemerintah pusat, adalah obligasi yang diterbitkan pemerintah berupa obligasi tanpa jaminan. Di Indonesia, saat ini hanya obligasi Bank Indonesia yang dipasarkan secara internasional.
2. Obligasi pemerintah daerah, belum diperkenalkan di Indonesia meskipun secara potensi beberapa Pemda mempunyai prospek untuk mengeluarkan obligasi guna menambah dana investasi Pemda. 3. Obligasi perusahaan swasta, adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan komersial swasta dalam rangka menghimpun dana untuk kegiatan usaha bisnisnya. 4. Obligasi asing adalah obligasi yang diterbitkan dan diperdagangkan di suatu negara dalam mata uang negara setempat, tetapi penerbitnya adalah badan hukum asing. 5. Obligasi sampah, junk bonds, adalah obligasi yang kredit rating di bawah tingkat PBB. Obligasi ini ditawarkan dengan bunga yang lebih tinggi. Agak spekulatif, tetapi di beberapa bursa di dunia menghasilkan kesimpulan yang mengejutkan. Obligasi sampah memberikan pendapatan yang lebih tinggi daripada obligasi yang berkredit rating bagus, investment grade bonds. D. Obligasi berdasar waktu jatuh tempo. 1. Obligasi jangka pendek, sampai dengan 1 tahun. 2. Obligasi jangka menengah, 2-5 tahun. 3. Obligasi jangka panjang, lebih dari 5 tahun. E. Obligasi berdasarkan cara penetapan dan pembayaran bunga. 1. Obligasi dengan bunga tetap, yaitu membayar bunga tetap setiap periode. 2. Obligasi dengan bunga tidak tetap, memiliki cara penetapan bunga yang bermacam-macam, misalnya bunga dikalikan dengan indeks atau tingkat bunga deposito. 3. Obligasi tanpa bunga, yaitu obligasi yang tidak mempunyai kupon bunga. Sebagai konsekuensinya, pemilik tidak memperoleh pembayaran bunga secara periodik. Keuntungan yang diperoleh dari pemilikan obligasi ini diukur dari selisih antara nilai pada waktu jatuh tempo dan harga pembelian. 4. Obligasi yang tidak terbatas jatuh temponya, adalah obligasi yang tidak memberikan jangka waktunya. Perusahaan yang menerbitkan surat berharga ini tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan utang tersebut, kecuali perusahaan tersebut dilikuidasi. 5. Obligasi dengan bunga mengambang, adalah obligasi yang mengajukan pemberian suku bunga secara mengambang, misalnya 1% di atas rata-rata tingkat suku bunga deposito berjangka pada bank pemerintah. Demikianlah materi topik ke-22 tutorial kuliah hukum dagang dan kepailitan. Channel Global Tutorial akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di universitas terbuka, atau kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di Global Tutorial. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.